Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Deka Yuda teman-temanku semuanya. Oke teman-teman, semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik teman-teman, dalam kesempatan video kali ini ya teman-teman, ini saya berada di kebun cabai lagi ini ya. Kebun cabai yang ya seperti ini keadaannya. Ini tidak semua sama seperti ini ya, tidak normal tinggi seperti ini ya teman-teman ini ya. Ya biasalah, namanya juga di gunung, mungkin tanah ini pH-nya tidak sama, jadi keadaan tanaman itu seperti ini ya. Nah, dalam video kesempatan kali ini ya teman-teman, di sini saya mau membahas kenapa tanaman ini tidak sama ya teman-teman, tumbuhnya tidak tumbuh subur dengan normal. Nah, di sini sudah ada pupuk banyak ya teman-teman ini. Ini di sini saya membawa bermacam-macam pupuk. Ini ada pupuk ya teman-teman ini. Ini POC, ini Posca Plus ya teman-teman. Ini MKP. Balik, ini sudah saya buka tapi balik. MKP ya, ini teman-teman ini. Terus ini ada Jimmy Hantu teman-teman. Ini juga ada micin ya teman-teman, ini micin Ajinomoto. Ini ya teman-teman, ini Ajinomoto. Ini ada gandasil B ini ya untuk buah. Dan yang ini ada kalsium ya teman-teman. Ini kemarin dimakan tikus tadi malam, ini saya taruh di dalam buku. Nah, dalam video kesempatan kali ini ya teman-teman, dari antara tadi ini pupuk sekian banyaknya ini ya teman-teman ini ya, ini mana yang paling bagus ya teman-teman. Ini untuk tanaman itu mana yang paling bagus, dari MKP, micin, gandasil, KCL, kalsium, dan ini Posca Plus, bahkan Mutiara, NPK Mutiara, tapi saya tidak bawa ini ya teman-teman. Ini itu diantara semua pupuk itu mana yang paling bagus. Kalau menurut pendapat pengalaman saya ya teman-teman ya, semua pupuk itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi jelek ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini pupuk MKP ini teman-teman, ini MKP dari Pak Tani ini ya. Ini pupuk ini sangat bagus ya teman-teman ini, tapi dia bisa jelek, tidak berfungsi dengan baik ya teman-teman. Itu kita kocorkan dia ke tanaman, tetap saja tanamannya seperti ini. Kita semprotkan, tanaman pun masih tetap seperti ini. Nah, di sini menurut pengalaman dan pendapat saya ya teman-teman itu ya, setelah saya teliti nih, bahwa tanaman kita itu, kalau tanaman itu memang ingin subur bagus, itu pokok awalnya itu adalah dari tanahnya ya teman-teman. Ini tanahnya, ini pokok awal sebenarnya itu tanah. Mau sebagus apapun yang namanya pupuk kita pakai ya untuk pengocoran, untuk penyemprotan, kalau tanahnya itu tidak mendukung, tanahnya itu pH-nya rendah atau kelebihan, itu pasti hasilnya ya seperti ini. Seperti tanaman saya ini tanaman saya ini karena tadinya awalnya itu saya tidak menggunakan pola seperti itu ya, jadi ya akhirnya seperti ini. Tanaman ini di sini tinggi, di situ pendek, di sebelah sana juga pendek, lebih pendek lagi malahan dari yang ini. Terus penyakit juga bermacam-macam. Nah, jadi begini ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertani, berbudidaya tanaman cabai, usahakan dari awal itu kita harus membenahi tanah terlebih dahulu. Itu yang harus kita benahi, karena percuma saja kita gunakan pupuk yang mahal, pupuk yang bagus, kalau tanaman itu tidak kalau tanah itu tidak normal, itu akan percuma saja. Ini tanaman saya ini sudah saya kocor menggunakan Mutiara, kocor menggunakan NKP ya teman-teman, saya kocor lagi menggunakan Posca, micin, POC, tapi tanaman masih tetap seperti ini. Dia tumbuhnya biasa-biasa saja, tidak subur dan tidak normal betul ya teman-teman. Ini penyakit di mana-mana, dari busuk daun, bercak daun, terus pokoknya berbagai macam penyakit ada. Nah, setelah saya teliti ya teman-teman, apa kesalahan saya sebenarnya kok tanaman saya ini tidak mau tumbuh normal dan subur, ternyata memang faktornya dari tanah. Jadi tanah ini tidak sehat ya, jadi seperti itu saja teman-teman. Untuk bahasanya yang mendetailnya saya tidak tahu, tapi yang jelas tanah ini kurang sehat, dia kurang normal. Contohnya seperti ini, dulu waktu awal saya menanam tanaman cabai di sini ya teman-teman, ini lahan ini masih pertama saya baru buka, itu tanaman itu bagus, penyakit nggak banyak, terus hama juga nggak banyak, tanaman bisa tumbuh normal ya. Waktu itu saya belum mempunyai channel YouTube, jadi saya belum buat videonya ya teman-teman waktu itu. Nah, tapi kenapa setelah kedua, ketiga, keempat kalinya saya tanam tanaman ini seperti ini dan seperti ini saja. Itu sudah saya gunakan pupuk yang mahal,
saya sudah semprot rutin 3 hari sekali, bahkan sampai 2 hari sekali saya semprot, tapi masih saja tanaman itu seperti ini, dia tidak tumbuh dengan subur dan normal, penyakitnya masih tetap banyak. Ternyata memang ya dari itu tadi, pokok awalnya itu dari tanah teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau berbudidaya tanaman cabai rawit, sebelum nanam itu harus diperhatikan yang namanya tanah, dengan cara ya bertanyalah sama teman-teman yang di sekitar teman-teman situ yang mempunyai alat untuk mengukur pH tanah ya teman-teman. Nah itu kalau dia tanahnya normal, baru kita siap tanami. Kalau misalnya tanah itu belum normal, lebih baik jangan dulu, nanti akhir-akhirnya akan seperti saya ini, tanamannya seperti ini ya, tidak tumbuh tinggi normal, dia terkena serangan berbagai macam penyakit. Sudah ini lagi, ini saya tambah, ini tadinya dia saya campur dengan tomat ya teman-teman. Inilah efek sampingnya apabila kita menanam cabai itu di musim penghujan seperti ini, kita budidaya campur dengan tomat. Ini khususnya untuk cabai rawit ini ya teman-teman, ini cabai rawit hijau ini. Itu efek sampingnya kalau tomatnya sudah seperti ini, dia sudah mulai mati, biasanya dia akan terkena penyakit yang namanya penyakit Cercospora ya teman-teman. Daunnya bercak-bercak, daun kecil-kecil itu ya, itu banyak betul biasanya seperti itu karena disebabkan oleh tanaman lain sebenarnya, datangnya itu dari tomat ini tadi. Tomat ini dia sudah mati dan daunnya dia sudah mulai membusuk, dari busukan daun itu dia mengeluarkan uap jamur, jadi seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, semoga video ini dapat dimengerti buat teman-temanku semuanya. Kita sama-sama petani, sama-sama bareng belajar ya. Ini pupuk-pupuk yang saya pakai ya teman-teman, ini ada POC, ini saya kocorkan, juga bisa saya semprotkan, ini MKP ini bisa kadang saya semprotkan dan saya kocorkan. Untuk Jimmy Hantu ini juga ya sama saja, ini kadang saya semprotkan dan saya kocorkan. Kalau ini memang KCL cair ini saya semprotkan teman-teman ya, ini dengan dosisnya 2 tutup dalam 1 tangki 15 liter. Untuk sen gandasil ini pasangannya ini ya teman-teman, ini pasangannya 3 ini sebenarnya, ini pasangannya KCL cair, gandasil dan MKP ini 3 ini, itu pasangannya. Kalau micin dia ya, micin ini untuk penyubur ya teman-teman, penyubur kalsium ini untuk daya tahan kekuatan dari tanaman ya. Ini kalau tanaman yang dia daunnya banyak yang menguning, kekurangan kalsium, berarti ya kita gunakan ini kalsipro, mau kalau merek apa saja yang penting dia kalsium kalau saya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini Poskaplus ini saya kocorkan ya, ini dengan waktu pengocoran ini saya dari tanam sampai sekarang ini umur ini 80 hari teman-teman, ini kurang lebihnya 80 hari ini saya kocor baru 3 kali ya teman-teman, 3 kali. Dengan ini sekarang ini saya masih melakukan pengocoran ya teman-teman, ini dengan dosisnya saya menggunakan drum itu 2 kilo satu drumnya, jadi untuk dosisnya seperti itu. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Salam petani cabai di seluruh Nusantara. Selamat yang sedang panen ya. Harga cabai sekarang sedang melambung. Jangan lupa, pokoknya selalu semangat terus, kita selalu menanam. Walaupun rintangannya itu memang banyak sekali, penyakit pada tanaman ini juga banyak sekali teman-teman. Jadi nggak usah putus asa, yang penting kita tanam dan tanam terus. Oke, semangat selalu buat petani cabai di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia pokoknya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.